Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat merupakan orang-orang yang sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di ketika beliau masih dalam perjuangan, yakni memperjuangkan agama Islam dan menyebarkan agama Islam. Oleh para sahabat ini selalu setia menemaninya dalam segala bidang, baik itu di kala beliau senang maupun susah. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada beberapa orang sahabat kabar gembira, yakni dengan mengatakan bahwa ada sebagian daripada para sahabat itu menjadi ahli surga. Ini merupakan sebuah berita yang cukup menggembirakan bagi para sahabat yang terpilih tersebut. Namun meskipun di antara para sahabat ini sudah dipilih dan diutamakan oleh Rasulullah SAW, namun ada beberapa hal yang memang oleh mereka tidak mendahului satu sama lain dalam mengerjakan suatu perkara. Mereka selalu bermusyawarah dan mengambil keputusan secara hasil musyawarah tersebut. Dan hal ini para sahabat lakukan terus-menerus sampai Rasulullah SAW wafat. Di sini kita akan coba membahas tentang perkara di ketika Rasulullah SAW wafat. Mengapa oleh para sahabat tidak mensalati jenazah Rasulullah SAW dengan cara berjamaah, yakni dipimpin oleh seorang imam, kemudian sahabat-sahabat yang lain menjadi makmumnya. Karena oleh Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, ma min rajulin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi. Tidak adalah daripada seorang laki-laki yang meninggal dunia kemudian disolati oleh 40 orang laki-laki yang mereka tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala akan memberi syafaat kepada mayit tersebut. Maka di sini sudah dapat kita mengambil sebuah pemahaman bahwa oleh Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwa kelebihan sholat jenazah yang dilakukan oleh 40 orang laki-laki ini merupakan anjuran Rasulullah SAW, walaupun ulama fiqh mengambil hukum dalam hadis ini yaitu disunatkan untuk sholat jenazah secara berjamaah. Namun mengapa oleh para sahabat tidak melakukan sholat jenazah secara berjamaah terhadap di atas jenazah Rasulullah SAW? Untuk menjawab undang-undang ini, kita memakai sebuah referensi yang ditulis oleh Imam Ar-Ramli Shaghir, yaitu yang digelar dengan Asy-Syafi'i Shaghir, yaitu kitab Nihayatul Muhtaj. Di sini beliau menukilkan mengapa oleh para sahabat tidak melaksanakan sholat jenazah atas Rasulullah secara berjamaah dengan satu imam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa innama
صلت الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم أفرادا كما رواه البيهقي قال الشافعي لعظم أمره وتنافسهم في ألا يتولي الصلاة عليه أحد. Hanya saja oleh para sahabat salat jenazah atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara sendiri-sendiri, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Oleh Imam Syafi'i menjawab, yang perkataan Imam Syafi'i ini dinukilkan oleh Imam Ar-Ramli dalam kitabnya li azmi amrihi, karena besarnya urusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka bersungguh-sungguh pada bahwa tidak menguasai ataupun tidak ingin menguasai akan salat atas Rasulullah SAW oleh siapapun. Maka oleh para sahabat menahan diri agar tidak menjadi seorang imam terhadap salat jenazah atas jenazah Rasulullah SAW. Itu inlat yang diberikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Yang perkataan tersebut dinukilkan oleh Imam Ramli. Kemudian beliau menyodorkan jawaban yang kedua, waqala ghairuhu, dan orang ulama lain berpendapat kenapa salat jenazah atas jenazah Rasulullah SAW tidak dilaksanakan secara berjamaah. Li'annahu lam yakun qad ta'ayyana al-imamu ya'ummul qawma. Falau taqaddama wahidun fi sholati la sara muqaddiman fi kulli syai'in wa ta'ayyana lil khilafah. Karena tidak ada oleh para sahabat di ketika itu mengimami salat jenazah atas Rasulullah SAW, karena memang tidak ada yang ingin maju sebagai imam. Kenapa? Karena seandainya jika ada di antara sahabat-sahabat yang baik, itu sahabat-sahabat yang memang diutamakan oleh Rasulullah SAW, salat dengan cara beliau memimpin sebagai imam, nanti dengan sendirinya sahabat tersebut akan menjadi orang yang utama dalam segala sesuatu. Dengan mereka maju menjadi imam salat jenazah Rasulullah SAW, maka dialah yang menjadi khilafah sesudah Rasulullah SAW. Maka di sini tidak ada niat oleh para sahabat untuk menjadi imam untuk salat jenazah atas jenazahnya Rasulullah SAW. Maka oleh karena demikian, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh para ulama sudah memaparkan kepada kita bahwa orang yang diutamakan untuk salat jenazah adalah wali daripada si mayit. Maka begitu juga dengan Rasulullah SAW. Di ketika itu pamannya Rasulullah SAW masih hidup, yaitu Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Di ketika Rasulullah SAW wafat, beliau ada di situ. Tetapi beliau tidak maju sebagai imam. Itulah karena memang sebagaimana ilat yang telah kita bacakan tadi, ditakutkan tertakyin beliau ini nantinya sebagai khilafah, karena beliau maju untuk mengimami sholat jenazah di atas Rasulullah SAW. Maka karena takut terjadinya fitnah dengan gara-gara mengimami sholat jenazah Rasulullah SAW, disebabkan karena besarnya urusan Rasulullah SAW, dengan tersendirinya nantinya akan timbul fitnah kepada Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Maka oleh beliau tidak maju, meskipun sebagai wali tidak maju untuk menjadi imam salat di atas jenazah Rasulullah SAW. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka disinilah kita dapat memahami bahwa meskipun oleh Rasulullah SAW telah memberi kabar kepada kita bahwa setiap jenazah yang disolati oleh 40 orang laki-laki yang ikhlas melakukan karena Allah Subhanahu Wa Taala,
maka akan diberi syafaat kepada si mayat ini dengan sebab sholatnya 40 laki-laki tersebut. Dan di sini juga kita sudah menemukan jawaban bahwa jenazah Rasulullah SAW tidak disolati secara berjamaah dengan satu imam. Meskipun Rasulullah telah menganjurkan untuk sholat jenazah secara berjamaah, namun karena memang sesuatu urusan, memang urusan Rasulullah SAW ini sangat besar, dan oleh para sahabat pun tidak mengutamakan ego untuk menampakkan diri akulah yang terbaik, maka di sini oleh para sahabat menahan diri agar tidak terjadi fitnah yang besar setelah sepeninggalannya Rasulullah SAW. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikianlah cuplikan tentang kupasan mengenai salat jenazah di atas Rasulullah SAW tidak dilakukan secara berjamaah dengan satu imam. Meskipun di antara mereka ada yang walinya Nabi, yaitu seperti Sayyidina Abbas, pamannya, dan seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yaitu sahabat-sahabat yang diutamakan oleh Rasulullah SAW. Mereka menjaga agar tidak ada terjadinya fitnah nantinya setelah Rasulullah SAW dikuburkan. Mungkin hanya inilah sebagai tambahan wawasan bagi kita, mudah-mudahan menjadi penambah khazanah ilmu keilmuan dalam kehidupan kita dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab.